Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabbar, TB 1924399 dari kelas D Teknik Informatika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya pada mid-test jaringan syaraf tiruan. Jadi model yang saya dapatkan yaitu model perseptron dengan 2 input, 1 output, dan 4 data. Lalu inputannya sendiri itu bilangan desimal dan outputnya itu bilangan biner. Lalu di sini learning rate-nya sebesar 0,8 dan kondisinya itu Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil dari 0,5, Y sama dengan 1 jika Y in lebih besar dari 0,5. Di sini pada input pertama saya melakukan secara manual. Jadi pertama-tama kita menentukan bobot dan biasnya terlebih dahulu. Di sini saya men-set bobot dan biasnya sebesar 0. Langsung saja kita masuk ke data yang ke-1. Jadi data yang ke-1 itu satunya 0,1, X2-nya 0,1, dan targetnya itu 0. Di sini langsung saja kita masukkan rumus untuk mendapatkan Y in-nya. Rumusnya sendiri yaitu bias ditambah X1 kali bias ditambah X2 kali bias. Nah, hasilnya itu 0. Lalu kita kembali ke kondisi yang tadi, Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil dari 0,5. Jadi Y-nya itu sama dengan 0 atau outputnya itu sama dengan 0. Lalu kita lihat targetnya untuk data ke-1 yaitu 0. Jadi karena output dengan target ini sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Untuk data kedua, sama saja seperti data yang pertama, kita masukkan rumus untuk mendapatkan Y in-nya, maka didapatkan hasil untuk Y in itu 0. Kita lihat kondisinya Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil dari 0,5. Jadi Y-nya itu sama dengan 0. Dan kita lihat target untuk data yang kedua, targetnya itu 0. Karena target dengan output sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Kita lanjut ke data yang ketiga. Sama seperti tadi, kita masukkan rumus untuk mendapatkan Y in-nya. Sini kita dapatkan 0. Karena Y in-nya lebih kecil dari 0,5, maka Y-nya sama dengan 0. Lalu untuk target data yang ketiga itu 0. Karena output dengan target sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Kita masuk ke data yang keempat. Kita masukkan rumus untuk mendapatkan Y in-nya. Lalu kita dapatkan di sini 0. Karena Y in lebih kecil dari 0,5, maka Y sama dengan 0. Lalu kita lihat target untuk data yang keempat yaitu 1. Karena output dengan target ini tidak sama, maka kita harus melakukan perubahan bobot dan bias. Rumus untuk mendapatkan bobot dan bias baru untuk W1 baru atau bobot 1 baru, rumusnya itu W1 lama atau bobot 1 lama ditambah X1 dikali target dikali learning rate. Hasilnya itu 0,64. Untuk W2 baru atau bobot 2 baru, itu rumusnya W2 lama ditambah X2 dikali target dikali learning rate. Hasilnya itu 0,64. Lalu untuk bias barunya itu rumusnya bias lama ditambah target dikali learning rate. Hasilnya itu 0,8. Maka di sini kita mendapatkan bobot baru dan bias baru, yaitu bobot 1 baru yakni 0,64, bobot 2 baru sama dengan 0,64 dan bias baru sama dengan 0,8. Nah, untuk episode keduanya kita lanjutkan pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita lihat di sini pada data keempat tadi, pada episode pertama itu bobot 1 barunya 0,64, bobot 2 barunya 0,64 dan bias barunya 0,8. Nah, kita lanjutkan proses trainingnya seperti tahap input yang pertama tadi, maka dihasilkan Y in-nya itu 0,92.
karena Y in, lebih besar dari 0,5, maka lebih besar sama dengan 0,5, maka Y-nya atau output-nya itu 1. Kita bandingkan dengan targetnya itu 0, karena output dengan target tidak sama, maka kita melakukan perubahan bobot dan bias lagi. Setelah melakukan perubahan bobot dan bias, bisa kita lihat di sini, bobot dan bias barunya di sini itu, konstan atau tidak mengalami perubahan. Bisa kita juga lihat di sini output-nya itu dengan targetnya itu, tidak sama. Jadi, model perseptron, dengan learning rate 0,8 ini tidak dapat mengenali target. Nah, untuk, solusinya sendiri kita bisa, menambahkan learning rate-nya atau mengubah learning rate-nya, menambahkan atau mengurangi. Di sini saya melakukan, perubahan pada learning rate sebanyak 0,8. Hasilnya sendiri itu dari epoch 1 sampai epoch ke-20, model perseptron dapat mengenali target pada epoch keempat. Jadi, kesimpulannya, setelah melakukan training hingga epoch ke-20, model perseptron tidak dapat mengenali target. Hipotesis mengapa model tidak dapat mengenali target dikarenakan learning rate terlalu besar, yaitu sebesar 0,8. Hal tersebut menyebabkan, bobotnya itu konstan. Jadi solusinya sendiri kita dapat memperbaharui learning rate-nya, contohnya 0,08. Setelah learning rate diperbaharui, maka model dapat mengenali target pada epoch keempat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.